Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 9. Bab 41 Bubuk Penambah Ki. Tetua kedua, apakah ujiannya sudah selesai? Xiao Yan dengan lembut bertanya saat dia melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan melepaskan tangannya sambil melihat tetua kedua yang terganggu. Oh, ujiannya sudah berakhir. Tetua kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia dengan panik menganggukkan kepalanya, meskipun matanya masih melayang di sana-sini. Sang tetua jelas masih dalam kondisi syok. Untuk meningkatkan 5 duan ki dalam setahun? Sungguh perkembangan yang cepat, benar-benar menakutkan. Tetua kedua masih melamun dan memandang pemuda di hadapannya dengan emosi yang kompleks. Namun, keraguan yang ada di mata lamanya menghilang di hadapan kenyataan. Kata-kata emas berangsur-angsur memudar dari monumen dan kembali menjadi rona hitam pekat. Meskipun kata-kata emas telah menghilang, penonton tetap diam. Semua orang masih asyik kaget. Di peron atas, tetua kedua terbatuk dan akhirnya dia menarik perhatian penonton kembali. Ujian upacara telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiao Yan akan menerima satu tantangan. Mereka yang berada di bawah peringkat Douce akan diizinkan untuk menantangnya. Siapa yang akan maju? Tetua kedua berteriak saat matanya menyapu generasi muda. Jika seseorang menganggap upacara kedewasaan sebagai ujian seberapa tinggi Dou Qi seseorang, maka tantangannya adalah pemeriksaan kemampuan teknik Dou seseorang. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Dou akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasilnya. Perhatian setiap klan terhadap kemahiran teknik Dou tidak kurang dari perhatian mereka pada Dou Qi dari Douce. Setelah mendengar pernyataan tetua kedua, keributan ringan terjadi di antara hadirin. Generasi Xiao yang lebih muda saling memandang sementara kepengecutan mengencangkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, 8 duan Qi, telah mencabik-cabik pikiran apapun yang berdiam di hati mereka tentang kemenangan mudah menjadi berkeping-keping. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berdiri di peron dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke teman-temannya. Setiap kali matanya tertuju pada seorang pemuda, dia akan segera mundur. Sekelompok pengecut. Melihat anggota klan sekitarnya, meringkuk ketakutan, Xiao Ning memarahi dengan mengejek. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan menantang ke pemuda berpakaian hitam di atas panggung dan akan melangkah ke atas panggung ketika sebuah tangan ramping menariknya ke belakang. Dengan kerutan alisnya, Xiao Ning menatap adiknya dan berkata dengan sedih, "Apa?" Xiao Yu menghela nafas dan menjawab, "Dia di 8 duan Qi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya." Mulut Xiao Ning bergerak sedikit, dia juga ragu-ragu. Tapi ketika matanya mengarah ke Sun di dekatnya, yang menyambutnya adalah pemandangannya yang menatap Xiao Yan dengan hangat dengan ekspresi lembut yang menyenangkan yang tidak pernah diarahkan padanya. Menggertakkan giginya dengan kejam, Xiao Ning mengangkat bahu dari tangan Xiao Yu dengan kecemburuan dan kemarahan yang muncul di wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan. Terus, sudah lebih dari 1 tahun sejak saya mencapai 8 duan Qi, apakah menurut Anda saya tidak bisa mengalahkannya? Yang baru mencapai 8 duan Qi? Melihat Xiao Ning, yang wajahnya dipenuhi dengan sikap keras kepala dan cemburu, Xiao Yu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti beberapa saat, dia mengeluarkan pil hijau dan mengelusnya dengan lembut dengan sedikit keengganan, sebelum mendorongnya ke tangan Xiao Ning. Dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2. Bubuk peningkat Qi, yang memberikan kekuatan Douce untuk waktu yang singkat. Namun, konsekuensinya jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur selama sebulan berikutnya. Jangan gunakan kecuali benar-benar diperlukan." Setelah mendengar itu, Xiao Ning menggenggam pil itu dengan gembira, berkata, "Dengan ini, aku pasti akan memberi orang itu pelajaran." Xiao Ning mengerutkan kening dan memperingatkannya. "Jangan terlalu sembrono. Biarkan dia menderita sedikit. Anda tidak boleh melukainya dengan parah atau bahkan kakek tidak akan dapat melindungi Anda. Dia, saat ini bukan lagi orang cacat yang tidak berguna di masa lalu." Ya, saya sudah tahu," kata Xiao Ning acuh tak acuh, mengangguk sedikit. Dengan senyum masam dia menatap Sun, dengan bangga berkata di dalam hatinya, "Aku akan memberitahumu, pria itu hanya bantal dengan bingkai bersulam."
Catatan, pepatah Cina orang yang secara lahiriah menarik tetapi tidak berharga. Dengan senyuman dingin, Xiao Ning menepis tangan Xiao Yu dan melompat ke atas panggung, berteriak, "Aku akan menantangmu." Setelah mendengar itu, pandangan semua orang beralih ke Xiao Ning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiao Ning yang sedang berjalan, alis tetua kedua berkerut. Menatap ke kursi tamu, dia melihat seperti yang diharapkan tetua pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sambil mendesah ringan, dia menegur dalam hatinya, "Bodoh-bodoh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Xiao Yan masih lumpuh yang tidak berguna di masa lalu?" Xiao Ning tidak memperhatikan kerutan di wajah tetua kedua dan mengambil langkah besar ke depan. Dia dengan sombong menyeringai, "Xiao Yan, biarkan aku menguji kekuatan bertarungmu." Mendongak malas untuk melihat Xiao Ning di depannya, Xiao Yan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat bahwa Xiao Ning telah mencapai tengah panggung, tetua kedua tidak punya pilihan selain dengan keras menyatakan, Xiao Yan telah ditantang oleh Xiao Ning. "Xiao Yan, apakah kamu menerima tantangan itu? Anda tidak akan lari dari tantangan saya kan? Sun Er sedang menonton, sebaiknya kamu tidak mengecewakannya." Membelai pil yang tersembunyi di lengan bajunya, kepercayaan Xiao Ning membengkak dan dengan melihat gadis cantik dan tenang di bawah, dia berkata kepada Xiao Yan dengan senyum dingin. "Idiot." Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, mengusap hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan dengan tenang berkata, "Saya terima." Melihat Xiao Yan mengangguk, tetua kedua menghela nafas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Saat dia mundur dari panggung, dia merendahkan suaranya ke volume di mana hanya mereka berdua yang bisa mendengar dan berkata, "Ingat, kendalikan kekuatanmu. Jangan melukai satu sama lain." Xiao Ning meringkuk bibirnya sementara Xiao Yan mengangkat bahu acuh tak acuh. Saat tetua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Perkelahian akan segera terjadi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 42 Kamu Hilang. Dengan pengumuman itu, pandangan semua orang beralih ke dua pemuda di platform yang tertarik. Semua orang penasaran dengan pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lagi setelah 3 tahun. Apakah dalam teknik Dou dia memiliki bakat yang sama dengan yang dia miliki dalam kultivasi Douki? Apakah dia memiliki kecepatan belajar yang sama menakutkannya? Di platform tamu, Xiao Zhen mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan di atas panggung dengan ekspresi yang sedikit tidak nyaman di wajahnya. Meskipun Douki Xiao Yan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhen, dia belum pernah melihat Xiao Yan pergi ke aula teknik Dou dan mencari teknik Dou. Dia juga tidak pernah melihatnya berlatih di teknik Dou sama sekali. Perlu dicatat bahwa pelatihan teknik Dou berbeda dengan pelatihan Douki. Jika seseorang mempelajari teknik Dou tingkat Huang yang rendah, yang dibutuhkan hanyalah kerja kerasnya sendiri, dipahami hanya melalui trial and error. Akan tetapi, teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi akan membutuhkan lebih banyak, membutuhkan instruksi pribadi dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhen belum pernah mendengar tentang Xiao Yan yang mendekati salah satu instruktur klan untuk mempelajari teknik Dou. Di sisi lain, Xiao Ning secara teratur menggurui mereka untuk mempelajari teknik. Untuk pemahaman Xiao Zhen, 8 Duan Xiao Ning telah menguasai 3 teknik Dou tingkat Huang tingkat menengah dan 1. Salah satu dari teknik itu akan menempatkannya selangkah lebih maju dari petarung manapun di tingkat yang sama. Baginya, Xiao Yan akan dirugikan dalam pertempuran ini. Haha. Xiao Clan Leader, apa yang akan kamu katakan? Apakah mungkin kemenangan bagi Tuan Muda, Xiao Yan? Di samping Xiao Zhen, Ya Fei, yang matanya tertuju pada tribun, bertanya dengan senyum lembut. Xiao Zhen menenangkan amarahnya terhadap Xiao Ning dan dengan tenang berkata, Yan Er tidak terlalu mahir dengan teknik Dou saat ini. Apalagi dia baru mencapai 8 Duan, sedangkan Xiao Ning sudah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Sangat disayangkan, tetapi saya khawatir kemungkinan putra saya menang tidak akan terlalu tinggi. Oh benarkah? Ya Fei perlahan mengibaskan bulu matanya yang panjang, matanya yang memikat menyapu saat dia menatap malas pada pemuda berpakaian hitam yang tenang di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil, memberikan raut wajahnya yang cantik dewasa, saat dia berkata, aku tidak tahu kenapa tapi aku sangat percaya diri pada Tuan Muda Xiao Yan.
Saya pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini. Xiao Zhen terkejut, malah terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mari berharap kata-kata Nona Yafei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiao Yan yang masih berdiri, Xiao Ning mencibir dan mengepalkan kedua tinjunya saat dia mengambil sikap agresif. Doukinya yang samar menjalari dirinya saat dia berlari ke depan, memberinya tampilan yang lebih mengancam. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Kaki Xiao Ning meledak dari tanah membawa dirinya mendekati Xiao Yan. Dan, tanpa ragu-ragu, Xiao Ning menyatukan kedua tinjunya, masing-masing kukunya berkilau seperti logam. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiao Yan, Xiao Ning berhenti. Tangan kanannya berbentuk cakar dan membelok ke arah leher Xiao Yan. Teknik Dou tingkat Huang Tengah, mengoyak cakar. Xiao Yan memandang cakar yang mendekati dengan ketidakpedulian. Dia perlahan mengangkat satu telapak tangan melengkung ke dalam dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan kekuatan dorong yang besar. Merasakan tekanan luar biasa dari Douki, wajah Xiao Ning turun seolah-olah dia telah dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum menghentikan dirinya sendiri. Di sana, menonton dari teras di atas, Xiao Zhen menatap ke bawah dengan heran. Di sisinya, Yafei tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan seksama, bibir merahnya dengan lembut menempel pada cangkir teh giok putihnya, perlahan menyesap teh. Bocah ini, dia benar-benar harta karun. Yafei merenung, bibir menawannya menyesap dari cangkirnya sekali lagi. Apa? Teknik Dou apa ini? Kata Xiao Ning sambil mengusap bagian yang sakit di dadanya, wajahnya memucat saat dia bertanya. Xiao Yan menatapnya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Nama, tapak api, cukup hambar tapi tekniknya bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat, yang membuat Xiao Yan senang. Wajah Xiao Ning gemetar marah melihat Xiao Yan mengabaikannya, rahangnya menutup rapat saat dia menyerang sekali lagi ke arah Xiao Yan. Dengan telapak tangan terentang keluar, Xiao Yan menyipitkan matanya ke arah Xiao Ning yang mengganggu dan membiarkan mulutnya berubah menjadi seringai kejam. Tangan kanannya terbuka perlahan lalu menutup dengan tiba-tiba. Daya tarik yang kuat muncul dari telapak tangannya. Teknik Dou level Xuan, tangan vakum. Melihat tangan Xiao Yan dekat, Xiao Ning tanpa sadar menginjakkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak mencukupi. Dia merasa dirinya ditarik dan dikirim ke tinju. Tubuh Xiao Ning terbang melengkung menuju Xiao Yan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiao Ning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum saat dia semakin dekat. Dia tertawa firasat ketika Douki mulai mengembun di tinjunya. Tinju besi. Xiao Ning berteriak dengan tangan terkepal erat. Semburan tajam ki keluar-keluar menciptakan gema dalam yang beresonansi di udara. Jika dia bisa memukul bahu Xiao Yan, dia akan melakukan kerusakan yang mengerikan pada lengannya. Bagi Xiao Ning, Xiao Yan tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Iron Fist, teknik Dou tingkat Huang tinggi dengan kekuatan yang lumayan. Diperlukan Douki minimal 7 duan untuk bisa belajar dan berlatih. Menyipitkan mata sedikit setelah merasakan ki yang tajam di udara, Xiao Yan menghembuskan napas perlahan. Menyalurkan Douki ke seluruh tubuhnya, dia berseru dalam hati. Teknik Dou tingkat Sun, telapak tangan api. Berpikir keras dengan keyakinan, Xiao Yan meledakkan gelombang ki dari telapak tangannya. Bang! Atmosfer bertambah berat saat kekuatan yang tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok terbang Xiao Ning. Kekuatan menarik dan menjijikkan pada Xiao Ning segera membuat wajahnya pucat pasi. Puhci. Kedua kekuatan itu bertempur satu sama lain, menyebabkan kebuntuan singkat. Pada akhirnya, Xiao Ning akhirnya dikirim terbang kembali, jatuh ke tanah sejauh 10 meter. Tubuhnya bergetar di tanah saat dia perlahan meludahkan darah dari mulutnya dengan erangan menyedihkan dari dia mengikuti. Melihat Xiao Ning yang telah menjadi lumpuh total dan kemudian dengan tenang melihat sekeliling, Xiao Yan perlahan menurunkan tangannya dan dengan tenang berbicara, kamu kalah. Bab 43 Xiao Yan yang kuat. Melihat Xiao Ning secara langsung tanpa mengatakan apapun, Xiao Yan diam-diam turun dari panggung. Dengan cepat, obrolan keras muncul dari penonton, yang masih belum sepenuhnya melupakan keterkejutan sebelumnya, hati mereka perlahan mulai berputar dengan cepat sekali lagi.
Generasi Xiao Clan yang lebih muda semuanya tercengang saat melihat ke arah Xiao Ning yang sedang muntah darah. Sebagai teman sebaya, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiao Ning. Pada generasi termuda klan Xiao, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiao Ning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Hasil tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara penonton, Xiao Yu melihat Xiao Ning yang dengan cepat dikalahkan, pipinya yang cantik menunjukkan rona merah samar saat mulutnya terbuka lebar melihat pemandangan yang luar biasa, bahkan hatinya pun terguncang. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan memulihkan ketenangannya, leher putih rampingnya mendapatkan kembali warna kemerahan alami. Dia bergumam pelan. Bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempraktikkan teknik Dou baru sambil dengan getir mencoba mendapatkan kembali Dou Qi aslinya? Hehe, bukan hanya Dou Qi tuan muda Xiao Yan yang cukup kuat, teknik Dou-nya juga dipraktikkan dengan sangat baik. Pemimpin klan Xiao pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di platform tamu, meskipun Ya Fei sudah siap mental sejak awal, dia dikejutkan oleh penampilan Xiao Yan. Dia dengan menggoda menunjukkan pandangannya saat dia menghadapi Xiao Shen yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Dou secara mendalam maka seseorang harus memiliki instruktur yang mengetahui trik-trik teknik Dou tersebut. Tampaknya Ya Fei percaya bahwa Xiao Shen telah mengajar Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Ya Fei tadi, Xiao Shen tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak ingin mengajar Xiao Yan Dou Ji, dia tidak mungkin mengajari Xiao Yan teknik Dou yang begitu menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Dou di Xiao Clan, dia belum pernah melihat teknik Dou seperti itu. Oleh karena itu Xiao Shen hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, teknik Dou yang digunakan Xiao Yan bukan dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik Dou dari klan kita, dari mana Xiao Yan mempelajarinya? Xiao Shen curiga dan melihat ke arah berbagai ahli di klan, mencari jawaban. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan aneh yang ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Shen menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan Z itu, mereka mengira dia membantu Yan Er. Mengerutkan bibir, Xiao Shen tidak merasa ingin memberikan penjelasan dan kembali menatap putranya. Bocah ini, dia pasti tidak kekurangan rahasia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sana di atas panggung, tetap ada bentuk Xiao Ning yang masih pingsan. Tetua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena kaget dan mengamati Xiao Yan dengan tampilan yang rumit. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajahnya yang lembut tapi muda memiliki tampilan yang tenang. Tidak ada jejak kesombongan atau kesombongan yang muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Sambil menghela nafas, tetua kedua mengangkat tinggi telapak tangan yang kering dan hendak mengumumkan dengan keras bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba berbalik ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning yang tadi terbaring di tanah tiba-tiba melompat seperti seekor jaguar. Dou Qinya yang pingsan secara dramatis bangkit saat kakinya menginjak dengan kuat ke lantai panggung kayu. Melesat ke depan, setiap kali kakinya mendarat di atas panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua matanya yang dingin terfokus sekali lagi pada Xiao Yan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Kamu keparat. Saatnya kamu pergi ke neraka. Xiao Ning, hentikan. Peristiwa yang tiba-tiba membuat tetua kedua terganggu tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, dia menutup telinga untuk tetua kedua. Mengambil keuntungan dari level 2, Qi meningkatnya bubuk, dia menggertakkan giginya dengan marah sambil memelototi Xiao Yan, dan segera bergegas untuk menyerang. Perubahan mendadak di lapangan menyebabkan gangguan di antara penonton. Di teras tamu, Xiao Shen dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan Dou Shi. Dia mengambil bubuk pengumpul Qi. Ya Fei yang berpengetahuan berseru setelah dia melihat peningkatan tajam kekuatan Xiao Ning yang tiba-tiba, wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Kamu bajingan. Ekspresi Xiao Shen berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja, garis rambut patah keluar karena benturan. Dengan tatapan galak, dia memelototi tetua pertama.
Kamu pemangkas tua, jika sesuatu terjadi pada anakku maka nyawa cucumu sendiri tidak akan cukup kompensasi. Saat ini, Xiao Yan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yan Er mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran peraturan Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari sesepuh pertama, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiao Zhen memelototi tetua pertama, wajah keriput tetua pertama mulai bergetar. Dia mulai gagap. Jika Xiao Yan adalah Xiao Yan lemah yang sama dari sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan memunggungi sesepuh pertama sebelum menyerahkan orang yang memiliki kemungkinan menjadi Do Huang ini. Tangisan tetua kedua tidak berpengaruh. Xiao Ning sudah sejauh satu lengan dari Xiao Yan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal Do Uki saat dia meraung, Iron Mountain Fist. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, Iron Mountain Fist mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan meniup kembali rambut Xiao Yan, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiao Yan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan mengambil posisi. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat ke depan seperti anak panah dari tali busur. Tetua kedua menginjak kakinya dalam kemarahan ketika dia melihat Xiao Yan bertemu langsung dengan Xiao Ning yang masuk dan berteriak dengan frustrasi. Idiot! Ledakan oktan! Memberikan teriakan tertahan di benaknya, tinju Xiao Yan bertabrakan dengan Xiao Ning di bawah tatapan ngeri dari tetua kedua. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat ke depan seperti anak panah dari tali busur. Bang! Kedua tinju itu bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah bengkok Xiao Ning mulai menjadi pucat pasi. Sekali lagi darah mulai mengalir dari mulutnya, menodai wajahnya. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan baju Xiao Yan berkibar saat dia memberikan pukulan lain ke Xiao Ning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun dalam badai. Melihat pemandangan ini, tetua kedua di peron tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan datar menghirup napas dingin. Sejak saat itu, mengamati garis belakang pemuda berbaju hitam, dia tampak menjadi misterius. Bab 44 Kamu ingin menguji aku? Melihat Xiao Ning, yang sepertinya tertatih-tatih di tepi hidup dan mati, penonton kembali terdiam. Mata penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia sendiri adalah iblis. Tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan dorongan kekuatan dan kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak berharap untuk melihat Xiao Ning, setelah kekuatannya meningkat, untuk menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Melihat bidang dari platform tamu, tangan putih mutiara Yafei menutupi bibir merahnya, payudaranya yang besar bergerak saat seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Betapa kuatnya teknik Dou. Level berapa itu? Tingkat Xuan? Bagaimana mungkin? Yafei tersentak, hatinya berdebar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dou tingkat Xuan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Yafei perlahan dibawa kembali ke dunia nyata. Sekali lagi mengalihkan pikirannya ke teknik Dou Xiao yang sebelumnya. Alisnya berkerut ketika dia memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, teknik Dou tertinggi Xiao Clan adalah teknik Visura Xuan tingkat singa yang mengikuti metode Qi tingkat Xuan singa mengamuk. Baik. Berdasarkan apa yang saya lihat, teknik Dou itu jelas bukan pembukaan singa. Yafei menatap ke bawah ke cangkir teh gioknya yang bertumpu lembut di tangan putih lili. Entah dari mana sebuah pikiran terlintas di benaknya, mungkinkah teknik Dou itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhen? Matanya yang indah dengan malas berkibar saat dia menatap Xiao Zhen dengan memiringkan kepalanya yang tidak mencolok. Sambil melihat, dia bisa menangkap keterkejutan sesaat di wajah Xiao Zhen karena dia juga menyadari bahwa teknik itu bukanlah teknik klan. Jika Xiao Zhen tidak mengajarinya. Yafei merenung, dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kemahiran yang ditunjukkan Xiao Yan dengan teknik Dou itu, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hati, lalu bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya.
Jika tidak, teknik Dou tingkat Chuan tidak dapat dikuasai secepat itu melalui trial and error dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Dou tingkat Chuan, kekuatan pria misterius itu harus berada pada tahap Dou Ling. Kami harus menyelidiki masalah ini. Yafei berpikir, saat dia dengan anggun meletakkan cangkir teh gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, dia berpikir, bocah kecil ini, dia semakin misterius setiap hari. Saya tidak bisa tidak penasaran. Catatan, Dou Ling adalah setingkat di atas Dou Si di mana ayah Xiao Yan berada. Ya ampun. Yan milikku ini, dia semakin sulit untuk dilihat. Selain Yafei, Xiao Zhen tidak bisa menahan nafas dalam diam. Eksekusi putranya dari teknik Dou sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia diam-diam bersorak ketika melihat itu. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Dou itu setara dengan teknik Dou tingkat Xuan Xiao Klan, celah singa. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhen menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajar Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya? Xiao Zhen menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke jauh Sun Er. Pada saat ini, gadis kecil itu meletakkan pipinya di tangannya, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah dia? Benih keingintahuan ditanamkan ke dalam pikirannya. Berpikir tentang seberapa dekat Sun Er dan Xiao Yan, Xiao Zhen dengan paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghembuskan nafas pengap saat lengan keras batunya perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan turun dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas maju dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadarkan diri. Xiao Yan memandang dengan ketidakpedulian dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Dou tingkat Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan dipatahkan oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan padanya maka dia tidak akan punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Sambil meletakkan tangannya kembali ke sakunya, Xiao Yan berjalan melewati tetua kedua yang tercengang, bertanya, pertempuran telah berakhir, kan? Meneguk, tetua kedua tersadar dan mengangguk sekali. Saat dia mulai mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, dia diinterupsi. Tahan! Di bawah peron, Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Tetua kedua mengerutkan alisnya. Xiao Yu, apa yang kamu inginkan? Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadar kepada anggota klan lain, Xiao Yu melompat ke peron dengan penuh semangat. Dendam yang dia pegang terhadap Xiao Yan jelas terlihat. Xiao Ning adalah sepupumu yang lebih tua, bagaimana kamu bisa memukulinya dengan begitu kejam? Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sementara senyum ganas muncul di wajahnya. Meskipun ini seharusnya hanya menjadi tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah sekali, dia menelan bubuk pengumpul ki dan menyerang saya dalam keadaan bertenaga itu. Apakah Anda benar-benar berpikir dia menunjukkan belas kasihan kepada saya? Jika saya tidak melawan, apakah Anda akan marah karena saya terluka? Apakah Xiao Ning manusia sedangkan aku, Xiao Yan bukan? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dibombardir dengan pertanyaan seperti petasan di atas tali, pikiran Xiao Yu menjadi lesu. Pipi merahnya yang cantik memutih lalu dengan cepat menyala merah karena marah. Dengan sikap sombongnya, dia tidak pernah dikuliahi di depan umum. Saat dia menghembuskan napas untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin. Saya tidak peduli dengan perkataan Anda, saya hanya tahu bahwa Anda telah melukai adik saya. Jadi sekarang, saya menantang Anda. Jika Anda memiliki keterampilan, terimalah tantangan saya. Xiao Yu, tarik tantanganmu, ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi bagi mereka yang berada di bawah level Dou Sei, Anda tidak lolos. Tetua kedua menegur dari samping. Xiao Yu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya karena marah sambil memelototi Xiao Yan. Jangan bilang kamu tidak berani menerimanya. Wanita bodoh ini. Dalam kemarahan, Xiao Yan mengutuk dalam amarah.
Pertempuran pertamanya dengan Xiao Ning telah menghabiskan banyak doukinya dan sekarang dia akan bertarung dengan Dou Zi bintang 3. Dia jelas dirugikan. Tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita? Menatap dingin pada Xiao Yan, Xiao Yu merasakan sedikit kegembiraan dan secara terbuka mencibir padanya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiao Yan berkedut sedikit dan pupil hitamnya berkilauan. Saat Xiao Yan mulai mempersiapkan dirinya untuk mengalahkan wanita berkaki panjang itu, lonceng perak seperti tawa terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron. Sepupu Xiao Yu, saudara Xiao Yan sudah lelah namun kamu masih menantangnya. Apakah Anda mencoba memanfaatkan dia? Sepupu Xiao Yu, jika kamu benar-benar ingin melawan seseorang, mengapa kamu tidak membiarkan Sun Er bermain denganmu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 45 Final. Dengan tatapan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi yang mendarat di samping Xiao Yan. Mata indahnya bergerak dengan lembut sementara bibir merahnya yang cantik terulur menjadi senyuman yang anggun. Melihat Sun Er melompat, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan bertanya. Kenapa kamu harus lari ke sini? Sun Er tersenyum tipis. Tidak menjawab, matanya melirik ke arah Xiao Yu, yang wajahnya sekarang memiliki tampilan yang rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, Xiao Yu Biaoji, dibandingkan dengan Xiao Yan, umurmu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biaoji membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres maka Sun Er akan dengan senang hati membantumu. Mendengar wajah menawan Xiao Yu ini menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiao Yan dengan mata tajam dia mencibir dan berkata, jangan bilang padaku, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita. Alis Xiao Yan berkedut. Di matanya kilatan yang tidak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin memeluk wanita ini dan mempermalukannya. Cukup. Sementara ketiganya berdebat, tetua kedua berteriak dengan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka ucapkan. Dengan ekspresi suram, tetua kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Menoleh ke Xiao Yu dia berteriak dengan marah, di panggung ini, kamu tidak memiliki hak untuk menantang siapapun. Segera kembali. Jika Anda menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, Anda akan dipaksa untuk tinggal di dalam rumah Anda selama sebulan. Setelah melampiaskan amarahnya pada Xiao Yu, tetua kedua menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya, dia tanpa daya melihat Sun Er, yang memutar-mutar sehelai rambut hitam halusnya sambil memaksakan senyum, Nona muda Sun Er, kau juga harus turun. Tantangan Anda juga melanggar aturan. Sun Er mengangkat bahu acuh tak acuh. Mengangguk dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia kembali ke Xiao Yan dan diam-diam menarik wajah aneh yang membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, sambil menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa dianiaya. Setelah beberapa saat, dia menginjak kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, bajingan kecil, tunggu saja. Melihat akhir yang lucu, tetua kedua menghela nafas panjang. Memalingkan kepalanya, dia melihat pelaku yang memasang wajah polos. Memaksakan senyum kecil, tetua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, Xiao Ning meminum pil secara ilegal, oleh karena itu mulai hari ini dia akan dikunci di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah tetua selesai berbicara, bisikan meledak. Dia berteriak sekali lagi, tantangan telah berakhir. Xiao Yan menang. Mengenai penjelasan yang tidak diperlukan tentang apa yang terjadi, Xiao Yan sebenarnya tidak mengutarakan pendapat. Setelah mendengar deklarasi berakhirnya upacara kedewasaan, dia berjalan turun dari peron. Semua penonton, di tribun, menatap pemuda itu. Melihat kembali ke mata ketakutan klannya, Xiao Yan mengusap hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiao Yan berakhir, berbagai anggota klan naik ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang penampilan Xiao Yan, pencapaian klan lain meredup. Akhirnya Sun Er muncul di atas panggung dan menimbulkan keributan yang cukup besar. Dou Zi yang berusia 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit dari pencapaian Xiao Yan sebelumnya.
Meskipun prestasi Sun Er masih cukup luar biasa, banyak yang menghadiri upacara tahu bahwa dia adalah mutiara paling cemerlang dari klan tersebut. Oleh karena itu, meski mereka masih terkejut, mereka jauh lebih tidak terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir pertunjukan Xiao Yan. Upacara kedewasaan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman sebelum segera kosong. Namun, sepasang mata yang putus asa terus menatap pemuda berjubah hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir dari upacara kedewasaan, Xiao Yan menghela nafas dalam diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk pergi. Hari ini, tampilan Xiao Yan Gege benar-benar membuat orang terkesiap dengan takjub. Aroma harum tiba di dekatnya dan tawa lembut seperti lonceng perak tawa Sun Er menyapu Xiao Yan. Menyentuh hidungnya, Xiao Yan mulai tertawa. Awalnya, saya juga percaya bahwa Xiao Yan Gege tidak tahu teknik Dou apapun, tetapi siapa yang mengira Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Membawa tangannya yang lembut di belakang punggungnya, Sun Er mengikuti di belakang Xiao Yan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh emosi. Haha, aku tidak sedekat dirimu, Sun Er. Terakhir kali di aula teknik Dou itu juga tidak terlalu umum. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er berhenti. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, pengetahuan Xiao Yan Gege benar-benar seimbang. Jika Anda benar-benar tertarik dengan teknik Dou itu maka Sun Er dapat mengajari Anda. Mengangkat bahu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang saya pahami dengan jelas. Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiao Yan tidak terduga untuk Sun Er tetapi matanya yang hitam dan cerdas berputar sebelum dia mendapat ide. Berhenti. Xiao Yan menyipitkan mata dan berkata dengan ambigu, bisakah kita pergi ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Teknik tertinggi klan Xiao hanyalah level menengah Xuan, singa mengamuk. Selain itu, Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk menyingkirkan sehelai rambut hitam halusnya ke samping. Dia mengerutkan mulut mungilnya dan sepertinya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut, Sun Er bisa mencoba untuk mendapatkan metode Xuan Qi tingkat tinggi untuk Xiao Yan Gege. Bagaimana dengan itu? Gadis ini sangat kaya. Tingkat Xuan tinggi. Setidaknya harganya beberapa ratus ribu. Menghela nafas dalam hati, Xiao Yan memaksakan senyum. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yao Lao, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menjembatani jarak antara Sun Er dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang misterius Sun Er adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dia diam-diam membelai cincin sederhana dan tanpa hiasan itu. Ketenangan memenuhi hatinya karena dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat kembali. Menatap Sun Er, Xiao Yan tertawa. Sedikit menggelengkan kepalanya, suara lembutnya menunjukkan keterikatan yang kuat, tidak perlu. Ge ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. Catatan, Ge kakak. Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiao Yan yang tidak berhenti. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya. Pada akhirnya, Xiao Yan Gege, kamu benar-benar memiliki orang misterius di belakangmu. Ya. Apakah saya perlu memeriksanya? Dengan tatapan agak termenung dia membawa jari ke dahinya. Setelah berdiri diam untuk beberapa saat, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lebih baik tinggalkan dia sendiri. Saudara Xiao Yan benci kalau orang lain mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti saudara. Bab 46 Xiao Yan yang marah. Setelah upacara kedewasaan, Xiao Yan akhirnya bisa beristirahat. Hari-harinya, yang biasanya penuh dengan pelatihan, menjadi santai. Meskipun bahan yang sebelumnya dia beli untuk Foundation Elisir hampir habis, Xiao Yan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Dia sekarang akhirnya melangkah ke Duan Qi ke-8 dan pada tingkat ini manfaat dari Foundation Elisir hampir tidak ada.
Sekarang meskipun Foundation Elixir telah kehilangan penggunaannya, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebaliknya, dia memberitahu Xiao Yan untuk menggunakan periode waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara pelatihan yang benar adalah berlatih dalam pertarungan dan beristirahat di antara mereka. Melatih diri sendiri sampai mati bisa menjadi bumerang dan membawa seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari santai dan bahagia ini, Xiao Yan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa bosan sampai mati tetapi dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Setiap hari, dia hanya akan menemani Sun Er berkeliling kota. Namun, terkadang dia pergi ke balik pegunungan untuk melatih teknik Dou-nya. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah menjadi fokus keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan hormat melekat padanya seperti bayangan. Dan beberapa salam hormat di sana-sini membuat Xiao Yan bertanya-tanya tentang perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah penampilannya. Peng! Di hutan lebat dan rimbun di pegunungan belakang, bayangan kuat seperti monyet menghindar dan melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Ia bergerak melalui hutan dengan cepat dan gesit, menghindari semua rintangan di jalannya. Kemudian, dengan bunyi keras, pukulan yang mengandung ki dan kekuatan ganas meretakkan batang pohon yang lebarnya setidaknya 2 hingga 3 meter. Retakan di pohon itu menyebar terus-menerus, dan akhirnya, dengan bang, pohon itu patah menjadi 2. Dengan gesit menghindari pohon yang tumbang, Xiao Yan melompat ke atas batu. Dia mengarahkan tangan kanannya ke pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang dan spiral kekuatan tiba-tiba muncul, menarik pakaian itu ke telapak tangannya. Menyeka keringat dari alisnya, Xiao Yan mengembuskan napas dan perlahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya dengan berantakan, alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiao Yan berkedut menjadi senyum muram saat dia menepis daun di pundaknya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Di hutan, cahaya dari matahari jatuh ke tubuhnya, merembes ke tulangnya dan memberikan perasaan nyaman yang hangat jauh di lubuk hatinya. Menutup matanya saat dia menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok wanita di atas batu tidak terlalu jauh darinya. Matahari menyinari sosok halus gadis tinggi anggun itu, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan terutama sepasang kakinya yang panjang, ramping, dan seksi. Melihat Xiao Yu yang sedang duduk diam di atas batu, Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa. Dia menatap kecantikan tanpa ekspresi, tatapannya tertuju pada sepasang kaki sensualnya, bertahan di sana lebih dari sesaat. Dia kemudian mendengus dan mengeluarkan komentar angkuh. Kakimu indah. Tidak perlu memamerkannya. Hanya dengan beberapa kata, wajah dingin Xiao Yu yang dingin berubah menjadi gelap. Dadanya sedikit terangkat, Xiao Yu menggigit giginya dan dengan dingin menjawab. Apa kau tahu kenapa aku datang mencarimu? Untuk memukuli saya. Menarik tangannya dari hidung, Xiao Yan dengan santai menebak, tertawa kecil. Kakak saya terluka parah oleh pukulan Anda dan sekarang terjebak di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Karena kamu begitu kejam, aku, sebagai saudara perempuannya, tidak bisa membiarkan dia dihancurkan tanpa balas dendam. Sepasang mata indah Xiao Yu memelototi Xiao Yan, penuh kebencian. Mulutnya membentuk seringai sinis, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan mencibir. Kalau begitu katakan padaku, dari sudut pandangmu, dalam contoh seperti itu haruskah aku tetap diam dan menerima serangannya, membiarkan dia mematahkan lenganku dalam prosesnya? Xiao Yu menggigit bibir merahnya. Dia masih dengan keras kepala memusatkan perhatian pada Xiao Yan, matanya yang dipenuhi dengan kebencian tidak berkurang sedikit pun. Tidak. Jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untukku yang tidak beruntung paling lama beberapa menit. Kemudian, Anda tidak akan merasa bersalah, Anda bahkan tidak akan peduli jika saya lumpuh selama sisa hidup saya. Haha. Itu masih cerita lama yang sama lagi. Kamu, Xiao Yu, dengan kepribadian sepertimu, yang suka membeda-bedakan tanpa alasan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku sangat membenci orang sepertimu. Jika saudaramu adalah manusia, bukankah aku juga manusia? Kemarahan Xiao Yan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa yang vulgar.
Persetan denganmu. Dada besar tapi tanpa otak, itulah cara terbaik untuk menggambarkan wanita idiot sepertimu. Xiao Yan, kamu bajingan kecil. Tutup mulutmu. Wajahnya berkerut karena marah, menjadi hijau dan putih karena frustrasi. Akhirnya, Xiao Yu mengecam, tidak dapat menahan Xiao Yan lagi setelah pertarungan terakhirnya mengutuk. Melihat wajah cantik Xiao Yu berubah pucat, mata Xiao Yan dipenuhi dengan amarah yang membara saat dia mencibir dan menampar bibirnya, hatinya menahan sedikit kegembiraan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu perlahan memadamkan amarah di dalam hatinya dan menggunakan kakinya yang panjang untuk melompat turun dari batu. Dia mengertakkan gigi saat dia berkata, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan bajingan kecil sepertimu pergi dengan mudah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan, dengan anggun menggerakkan tubuhnya yang halus, kaki kanannya terentang ke depan dengan peluit udara saat dia dengan kejam mengarahkan tendangan ke kedua kaki Xiao Yan. Dengan gerakannya yang tiba-tiba, Xiao Yan hanya bisa mengutuk dan dengan cepat melompat mundur, hampir tidak bisa menghindari tendangan Xiao Yu. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanyalah seorang 82 Ki. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, kesombongan Anda bisa mencapai setinggi langit. Melihat Xiao Yan, yang terus-menerus menghindari serangannya, dia tertawa dingin saat kakinya yang panjang dan ramping menari di udara seperti badai. Tendangan yang keras membawa hembusan angin kencang, melemparkan dedaunan ke tanah. Xiao Yu memiliki kekuatan Houze 3 bintang, jauh lebih kuat dari Xiao Ning. Dalam serangan gencar yang begitu cepat, Xiao Yan bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang balik, dia hanya bisa mengelak. Meskipun hanya bisa menghindari kesibukan tanpa henti Xiao Yu, wajah Xiao Yan tetap tenang. Dia menyipitkan mata sedikit dan dengan tatapan tajam dia terus mencari kelemahan lawannya untuk dieksploitasi. Xiao Yan memblokir rentetan tendangan Xiao Yu yang terus-menerus dengan lengannya, tapi dengan setiap pukulan lengannya menjadi sedikit lebih sakit. Sungguh, sepertinya Xiao Yu bukanlah orang yang benar-benar idiot. Dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menangani Xiao Yan dan meskipun serangannya tampak agresif, mereka paling banyak akan menyebabkan cedera jangka pendek. Melihat sosok Xiao Yan yang buru-buru mundur, bibir merah Xiao Yu terangkat dengan kepuasan. Dia berjingkat ke depan sedikit dan sekali lagi dengan ganas bersiap untuk melancarkan serangan. Tapi ketika dia memulai serangannya, Xiao Yan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari seekor domba jinak menjadi serigala ganas. Dengan telapak tangan melengkung Xiao Yan menunjuk ke arahnya, Xiao Yu merasakan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menariknya dan dia tersandung ke depan. Saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, Douki di tubuh Xiao Yu dengan cepat berkumpul di kakinya. Dia hendak berdiri kokoh di tanah, namun, gaya isapnya tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya adalah gaya dorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiao Yu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba jatuh dan mendarat di pantatnya. Tiba-tiba didorong oleh ledakan keterampilan Xiao Yan yang tiba-tiba, Xiao Yu tampak sangat terkejut. Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari linglung dan mencoba untuk bereaksi, sesosok yang menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menjepitnya erat-erat ke tanah. Bangsat, tuan ini akan memperkosamu hari ini. Catatan, perhatikan bahwa novel ini tidak. Saya akan membiarkan bab selanjutnya menjelaskannya. Memar di wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menarik napas saat kedua tangannya menjepit denyut nadi Xiao Yu di pergelangan tangannya yang pucat. Bab 47 Penghujatan. Xiao Yu kaget setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Dengan berlalunya detik, saat dia berjuang melawan pemegangnya dengan sekuat tenaga, wajahnya menjadi lebih merah karena pengerahan tenaga dan kemarahan. Namun, Xiao yang terbukti lebih kuat, dia mulai menjepit lebih erat ke pergelangan tangan Xiao Yu, menyebabkan tangannya perlahan mati rasa. Setelah berjuang sia-sia untuk waktu yang singkat, Xiao Yu terpaksa melepaskan usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, memelototi Xiao Yan, dadanya yang besar sedikit terangkat, saat dia memarahinya. Bajingan kecil. Biarkan aku pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, meringis karena gelombang rasa sakit yang membasuh memar yang disebabkannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melihat ke bawah sambil mencibir. Melepaskanmu?
Apakah saya dipukul tanpa alasan? Aku bilang aku akan memperkosamu hari ini. Untuk memiliki seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya dan juga membuat orang itu berulang kali mengancam untuk memperkosanya, Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu masih tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menatapnya dan mendengus pada absurditas situasinya. Kamu bajingan kecil, kamu bahkan belum dewasa. Katakan hal-hal itu ketika Anda benar-benar dewasa. Dengan kejantanannya dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan alisnya. Menundukkan kepalanya, dia dengan jahat menjawab. Kamu ingin mencoba aku? Merasa agak terancam oleh tatapan tajam Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludah. Menjadi orang yang sombong, dia tidak akan tunduk. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagu putih saljunya dan dengan senyum dingin mengejek. Jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu. Mengutuk bibirnya, Xiao Yan merasa frustrasi saat menatap wanita ini. Jika dia ditanya, Xiao Yan, meskipun sangat kesal dengan Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan yang mengerikan seperti pemerkosaan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi, mengingat situasinya, jika Xiao Yan mundur, bukankah dia tidak akan menderita apa-apa? Mata sedikit menyempit, Xiao Yan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan ganas, dia mendorongnya ke bawah dan menekan tubuhnya dengan erat ke tubuhnya. Gerakan mendadak Xiao Yan mengejutkan Xiao Yu dan mulutnya terbuka sedikit, dia masih belum merasakan keterkejutan karena dilanggar. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba diam, dia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kiri ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya merayap di kaki rampingnya yang panjang, membelai mereka. Xiao Yan telah lama memahami satu hal, dia menempatkan nilai tinggi pada kakinya, sebenarnya sangat tinggi, bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka menjerat hati pria. Saat merasakan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu menjadi kaku, sebelum mengeluarkan pekikan yang keras. Dengan telinganya yang sedikit berdenging, Xiao Yan selesai menyentuhnya dan melompat seperti monyet, melanjutkan dengan cepat melarikan diri dari gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Jeritan itu berlanjut cukup lama sebelum perlahan-lahan mereda. Wajah Xiao Yu memerah karena marah dan matanya berkobar dengan amarah putih panas saat dia menatap ke bawah yang nyaris tidak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak tajam. Xiao Yan, kamu bajingan kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Sosok di kejauhan tetap diam, diam-diam menghilang dari pandangannya segera setelah itu. Bajingan, bajingan, bajingan. Melihat sosok Xiao Yan menghilang, wajahnya berubah menjadi jelek saat dia menghancurkan tanah di sampingnya dengan kedua tinjunya. Setelah melampiaskan amarahnya dengan menghantam pemandangan di dekatnya, untuk sementara waktu, Xiao Yu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat ke bawah pada beberapa cetakan tangan tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan mati rasa di kakinya. Xiao Yu mengatupkan giginya dan menopang dirinya, melawan perasaan lemah yang memeras tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Tidak hanya dia gagal memberi pelajaran pada bocah kecil itu, dia dimanfaatkan olehnya, hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiao Yan, Xiao Yu merasa malu dan marah. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak menghunus pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa sekarang dan secara alami tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah disentuh oleh bocah itu. Xiao Yu berdiri di sana berpikir sebentar, sebelum menginjak kakinya dan mengutuk dengan suara rendah. Bajingan kecil. Lebih baik kamu tidak memberiku kesempatan, kalau tidak itu tidak akan cantik. Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitam halusnya terbawa angin. Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan, meluruskannya sedikit lalu dengan sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah dengan gelisah melarikan diri menuruni gunung Xiao Yan dengan cepat di balik semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak sampai dia melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela nafas lega. Dia mengusap hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya ke dada dan meraih lengan lainnya. Memandang dengan ekspresi melamun di wajahnya, dia berbisik.
Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. Di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan amarahku. Sepertinya keluhan masa kecil saya benar-benar lebih dalam dari biasanya. Xiao Yan tertawa getir saat dia memutar lehernya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali ketenangan pikirannya sebelumnya, dia perlahan menuju keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam yang bersandar di pohon di kejauhan. Dia dengan canggung tertawa. Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini? Sun Er di kejauhan dengan malas bersandar di pohon. Sabuk ungu di sekitar pinggang kecilnya mengalir bebas tertiup angin saat matanya yang indah menyapu Xiao Yan. Senyuman palsu terlihat di wajahnya saat dia berkata. Xiao Yan gege, aku baru saja melihat Xiao Yu lewat dengan marah. Mungkinkah Anda memprovokasi dia lagi? Dengan malu menyentuh hidungnya, Xiao Yan berjalan ke depan dan berkata dengan datar. Siapa yang tahu kenapa moodnya buruk lagi? Menonton Xiao Yan yang tertawa, Sun Er tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiao Yan gege bersama Xiao Yu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan merasa sedikit bersalah tapi dia dengan polosnya mengangkat bahu dan berkata. Kamu tahu, aku terpaksa. Sambil tertawa ringan, Sun Er mengerutkan bibir kecilnya. Tangannya dipegang di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadisnya agak mengharukan. Besok adalah hari untuk pergi ke pavilion metode Qi untuk mencari teknik baru. Xiao Yan gege harus bersiap. Dia berkata saat dia pergi tapi suaranya tetap hidup. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 48 Pavilion Metode Qi. Berdiri di dalam kelompok, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat pavilion kolosal di depannya dan menghela nafas, mengagumi pemandangan menakjubkan di hadapannya. Pada tanda di depan gedung ada 3 kata terukir, Pavilion Metode Qi, yang memancarkan kemegahan kuno. Papan nama di depan memiliki rona kekuningan dan ditambah dengan keripik dan penyok yang menutupi tubuhnya, terlihat jelas bahwa tempat ini telah melalui perubahan waktu. Ini adalah tempat terpenting di seluruh klan Xiao, Pavilion Metode Qi. Setiap metode Qi yang dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah fondasi di mana klan Xiao mengamankan statusnya hingga hari ini. Sebagai tempat terpenting klan, pengamanan di pavilion sangat ketat. Pada setiap hari, itu pada dasarnya adalah tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao dilarang masuk. Hanya setelah upacara kedewasaan tempat ini akan dibuka sementara untuk klan. Menyipitkan matanya, Xiao Yan dengan singkat menyapu pandangannya ke beberapa sudut tersembunyi dari pavilion yang disembunyikan oleh bayangan. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahu dia bahwa setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini diawasi secara ketat oleh para penjaga yang menyembunyikan diri. Di beberapa tempat tersembunyi di dalam pavilion, Xiao Yan memperhatikan bahwa aura kuat bersembunyi tak terlihat. Tampaknya klan itu benar-benar sangat menghargai pavilion metode Qi ini. Sedikit menoleh, Xiao Yan bertukar pandangan sekilas dengan Sun Er. Keduanya memperhatikan sedikit senyum di mata yang lain. Jelas, para penjaga yang bersembunyi di sekitar area telah terdeteksi oleh mereka berdua. Saya telah mengumumkan aturan tentang masuk ke pavilion metode Qi berkali-kali di masa lalu, jadi saya tidak akan mengulanginya secara detail lagi. Singkatnya, setelah memasuki pavilion metode Qi, Anda semua harus kembali dalam 2 jam, selain itu, setiap orang hanya diizinkan untuk 1 metode Qi yang harus sesuai dengan atribut mereka. Anda tidak boleh mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba menyelinap dengan lebih banyak, orang itu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Oleh karena itu, sebaiknya kalian semua berhati-hati. Berdiri di puncak tangga, tatapan memerintah Xiao Shen menyapu pemuda di bawahnya saat dia mengatakan ini dengan nada serius. Iya. Kelompok itu berteriak dengan semangat sebagai balasan. Semua orang menatap pavilion raksasa dengan mata berapi-api. Memperoleh metode Qi yang lebih baik setara dengan mendapatkan lebih awal dari rekan-rekan, secara langsung menempatkan diri mereka di depan. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan setiap anggota klan.
Karena kalian semua jelas tentang aturannya, mari kita mulai. Xiao Zhen mengangguk puas. Dia mundur selangkah dan menunjukkan pilar batu yang berada di depan pintu pavilion. Pilar itu tingginya sekitar 1 meter dan di atasnya terdapat bola kristal bening. Dengan tangannya yang berkembang, dua penjaga yang berada di belakang mulai mendorong pintu hitam yang sangat besar. Pintu mengeluarkan derit rendah saat perlahan terbuka. Setelah menentukan atribut Anda dapat memasuki pavilion. Ingat, saat masuk, ikuti bagian yang ditandai dengan atribut Anda yang sesuai. Jangan sengaja berjalan ke jalan yang salah. Mengangguk ke arah kerumunan, Xiao Zhen memberi isyarat agar ujian dimulai. Melihat sinyal Xiao Zhen, seorang pemuda di depan dengan bersemangat melompat ke tangga. Saat dia meletakkan kedua tangannya ke bola kristal, cahaya hijau samar muncul. Atribut angin. Oke, Anda boleh masuk. Xiao Zhen melirik bola kristal itu dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang telah memimpin, semua orang di bawah tidak bisa lagi diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, menyerbu secara massal pavilion Metodeki. Melihat kerumunan tipis di sekelilingnya, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er. Mari kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Sun Er dengan manis mengulurkan tangannya. Metode Kiklan sebenarnya tidak menariknya sedikit pun. Namun, karena Xiao Yan tertarik, dia akan dengan senang hati menemaninya. Karena pasangan itu tidak terburu-buru, baru setelah semua orang masuk, mereka mulai perlahan menaiki tangga. Melihat ini, Xiao Zhen hanya bisa menatap mereka tanpa daya. Xiao Yan menyeringai ke arah Xiao Zhen dan menyentuh bola kristal dengan telapak tangannya. Sebuah lampu merah menyala, beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, menyala, menandakan afinitas untuk atribut api. Xiao Zhen sudah mengetahui atribut putranya sendiri, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan anggukan kecil, matanya tiba-tiba melesat ke sekitar dan kemudian dia secara tidak mencolok mengambil langkah ke depan. Membatuk, Xiao Zhen membungkuk ke depan dan berkata dengan suara lembut. Lintasan api, jalur 3, kamar 43. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhen, Xiao Yan awalnya terkejut, tetapi segera merasa lucu ketika dia menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyalahgunakan otoritasnya untuk putranya. Setelah memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat, Xiao Yan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er yang akan diuji. Sun Er memandang bola kristal yang mengilap itu dan sejenak ragu-ragu. Kemudian, saat dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi enggan, dia dengan ringan menusuk bola kristal itu dengan jari yang ramping. Mengikuti sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja diam tiba-tiba meledak dalam cahaya merah lagi. Untuk saat-saat tersingkat, bola menjadi panas dan mempesona seperti bola api. Terkejut dengan bola kristal yang sekarang berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhen sedikit terbuka saat dia tanpa sadar menarik napas tajam. Bola api itu bertahan untuk waktu yang singkat dan hanya sampai Sun Er menarik jarinya, api perlahan mulai mati. Setelah cahaya mereda, seseorang bisa melihat berbagai retakan tipis yang menutupi seluruh bola kristal. Dengan pahit melihat bola kristal yang hampir hancur, Xiao Zhen hanya bisa menghela nafas. Melihat Sun Er dengan tatapan yang sepertinya dipenuhi dengan makna tersembunyi, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat dan masuk." Cek tubuh api yang murni. Sungguh memalukan bahwa dia tidak dilahirkan dengan ketertarikan pada atribut kayu. Kalau tidak, dia akan menjadi alkemis yang terlahir alami. Sementara Xiao Yan tetap kaget dengan kejadian yang terjadi di hadapannya, dia mendengar suara Yao Lao yang dipenuhi dengan keheranan. Mengangguk dalam hati, Xiao Yan menatap Sun Er yang berjalan ke arahnya. Sambil mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan ke pavilion Metodeki. Mata Xiao Zhen tertuju pada dua orang yang berjalan ke pavilion Metodeki berdampingan dan kemudian kembali untuk melihat bola kristal. Akhirnya pecah menjadi beberapa bagian dengan suara "Kaaca". Dia mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. "Hes, ini benar-benar terlalu luar biasa." Gadis ini Sun Er, tidak hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga sangat cantik. Tapi latar belakangnya juga sangat menakutkan. Dia jauh lebih baik dari Nalan Yanran itu. Jika saja Yan Er bisa memiliki pengantin seperti dia, betapa menyenangkannya itu.
Setelah mengatakan pikirannya dengan keras, Xiao Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, mengejek dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar menghibur fantasi liar seperti itu. Sementara Xiao Zhen menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Sun Er yang hendak memasuki pavilion, menegang sementara telinganya yang halus menoleh, seperti bola kristal sebelumnya, merah menyala dan memikat. Bab 49 memilih metode Qi. Itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu yang gelap gulita. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan pavilion yang luas suasana yang dalam dan tenang. Pavilion itu memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, ada prasasti besar yang menggambarkan elemen yang menjadi tempat asal setiap bagian. Mata Xiao Yan menyapu setiap bagian sebelum akhirnya berhenti di perjalanan api di ujung kiri. Sedikit merasakan hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang terlihat dalam pandangannya adalah Sun Er yang malu-malu. Terkejut, dia bertanya. Sun Er, ada apa? Ah! Dibawa kembali ke akal sehatnya oleh suara Xiao Yan, wajah merah Sun Er benar-benar semakin memerah. Butuh beberapa saat untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiao Yan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tidak apa-apa, ayo cepat dan cari metode Qi. Xiao Yan membuat ekspresi bingung, tapi kemudian menunjuk ke perjalanan api dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Sun Er dengan acuh tak acuh mengangguk sementara sedikit warna merah masih tersisa di wajahnya. Lihat. Tampaknya klan itu benar-benar sangat menghargai pavilion metode Qi ini. Melirik ke samping di wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berdetak kencang. Dia buru-buru memimpin jalan, hanya melihat lurus ke depan. Perjalanan api bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Di setiap jalur, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Perjalanan api, jalur 3. Setelah sekilas, Xiao Yan memimpin Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada di dalam jalur ini tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, terpisah beberapa meter satu sama lain, ada pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka ada tirai cahaya merah samar. Tirai merah ini adalah sejenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai ujian terakhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalamnya, mereka harus menghancurkan penghalang ini terlebih dahulu. Sudah ada beberapa anggota klan yang memasuki jalur ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Sesekali, suara penghalang yang pecah terdengar, diiringi sorak-sorai perayaan yang terdengar dari dalam pavilion. Selama waktu itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah penuh rasa iri. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak, sedikit menikmati diri mereka sendiri, menyaksikan anggota klan di kedua sisi, yang terbakar semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiao Yan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Itu menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu bertanda nomor 43 dan dengan ringan berkata, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitarnya. Mereka semua tercengang saat melihat Xiao Yan berhenti di depan kamar nomor 43. Ruangan ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalur tersebut. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang terampil telah mencoba untuk mendobrak penghalang, namun, semuanya menabrak dinding. Tidak peduli tentang tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiao Yan perlahan meletakkan telapak tangannya di atas penghalang cahaya. Xiao Yan gege, dengan melakukan ini, apakah yang dilakukan Paman Xiao dianggap menyalahgunakan otoritasnya untuk keuntungan pribadi? Melihat tindakan Xiao Zhen, Sun Er dengan bercanda mengedipkan matanya dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang, Xiao Yan menoleh dan menjawab dengan pura-pura ganas. "Gadis kecil, lebih baik kamu bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun. Jika tidak..."
Geli dengan ekspresi Xiao Yan, Sun Er tersenyum dan mengerutkan wajahnya yang cantik. Tingkah laku seperti anak perempuan ini langsung membuat mata para member di sekitarnya menjadi bingung. Setelah membalas senyum menggoda, Xiao Yan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, Douqi di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er dengan malas bersandar di dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus rapi dalam pakaian ketatnya. Saat ini matanya tertuju pada Xiao Yan yang sedang mengumpulkan Douqi-nya. Di dalam mata yang berkedip itu, nyala api emas pucat berkedip. Hah! Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menendang dari tanah. Dengan perputaran cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadap penghalang. Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat pekikan lembut yang menusuk angin terdengar. Akhirnya, dia dengan keras meninju penghalang lampu merah saat dia memutar dirinya sendiri. Ledakan oktan. Memberikan teriakan tertahan di benaknya, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Segera, riak mulai menyebar dengan cepat dari tengah penghalang. Istirahat. Mengikuti teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai lampu merah pecah seperti kaca. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafasnya. Dengan goyangan lengannya, beberapa suara letupan datang dari bawah lengan bajunya, sebelum lengan bajunya melunak. Ke samping, mengamati penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan menepuk tangannya dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata. Itu adalah teknik pertarungan yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat. Xiao Yan mematahkan lehernya dan mengulurkan tangannya sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh. Itu biasa saja. Setelah mendengar pernyataan Xiao Yan, anggota lain di jalan itu tiba-tiba merasakan dada mereka menegang. Teknik pertarungan konyol seperti itu hanya biasa saja? Benar-benar pernyataan yang memicu trauma. Hehe, ayo pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalam. Xiao Yan mengarahkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona sedikit kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil itu ada meja batu, di mana gulungan berwarna merah tua diletakkan dengan tenang. Xiao Yan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang tertulis di bagian belakang gulungan. Metode Huangqi tinggi, membakar api. Ini memang tidak buruk. Ini sebenarnya adalah metode ki atribut api terbaik klan. Hehe, sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak usaha untuk kepentingan Xiao Yan Gege. Tawa pelan terdengar dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Tangan putih salju tiba-tiba keluar dari belakang Xiao Yan dan mengambil gulungan merah tua dari tangannya. Dengan kepala dimiringkan saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut. Xiao Yan Gege, meskipun kamu mungkin bisa memperoleh metode ki yang lebih tinggi di masa depan, faktanya, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan dengan tingkat teknik pelatihan yang Anda gunakan saat pertama kali memulai. Metode Huangqi tinggi, sebenarnya agak rendah. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, Sun Er sedikit mengerutkan kening, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan yang tampak kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti batu akik merah. Ini adalah atribut api metode Xuanqi tinggi, manipulasi api. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut. Xiao Yan Gege tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan muka. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang terlalu bertele-tele. Metode ki tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan Anda, jadi. Melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangannya, Xiao Yao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya, lalu melanjutkan untuk mengambil kembali gulungan itu dengan teknik pelatihan Huang tinggi. Ini dilakukan di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka. Xiao Yan Gege, Sun Er meringkuk mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Matanya yang berair memesona untuk dilihat. Hehe, terima kasih Sun Er. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya. Dengan senyum lembut, Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya.
Xiao Yan Gege bisa mendapatkan metode Qi yang lebih baik. Bab 50 Bantuan. Melihat Xiao Yan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, dia berkata, "Aku akan mempercayaimu untuk saat ini." Xiao Yan memandang anggota klan lainnya, masing-masing terkejut, sambil berjalan keluar ruangan. Dengan mengangkat bahu lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya berjalan tanpa tujuan ke depan, dengan santai mengobrol. Karena mereka memiliki 2 jam bersama, Sun Er dan Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Karena pavilion metode Qi biasanya dilarang untuk semua orang, itu adalah kesempatan langka untuk berada di dalamnya hari ini. Karena itu, mereka memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki sebuah ruangan kecil dan mengambil gulungan metode Xuan Qi rendah. Menemani Xiao Yan, mereka kemudian melanjutkan ke lorong lain. Hari ini akan menjadi hari paling berisik dalam setahun di pavilion metode Qi. Setiap lorong memiliki banyak orang yang berdesakan di antara dindingnya, sementara setiap orang memiliki pandangan yang sangat bersemangat di mata mereka saat mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai pecah, teriakan kegembiraan lainnya bisa terdengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao Yan memiliki senyum tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiao Yan melihat-lihat waktu. Meregangkan badan, dia tertawa sambil melihat Sun Er. "Kita harus pergi, sudah hampir waktunya." Mengangguk dengan acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiao Yan di sudut sebelum langsung menuju pintu keluar pavilion metode Qi. Setelah berjalan melewati salah satu jalan setapak, alis Xiao Yan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajah menawannya memerah saat dia berjalan terus-menerus di sekitar bagian depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak dapat menembus penghalang. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang sedikit ketat dan pita di pinggangnya, yang terikat erat di pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas saat alisnya menyatu dengan manis. Para anggota klan di sekitarnya praktis jatuh sendiri saat mencoba berbicara dengannya. Suasana hati Xiao Mei semakin memburuk dari detik, dia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahu dia nomor kamar, memberitahunya bahwa sangat penting untuk memegang metode Qi itu. Setelah memikirkan setiap metode yang mungkin dan menghabiskan berjam-jam, dia akhirnya mendapat potongan informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengaturan pavilion metode Qi. Dia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode angin atribut Huang Qi tinggi, maka dia akan berada di depan semua orang dalam perebutan kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, dia lalai memperhitungkan kekokohan penghalang di ruangan itu. Xiao Mei telah berada di luar ruangan selama 1 jam berturut-turut tetapi dia tidak dapat menembus perlindungannya dan meskipun klan lain ngiler memikirkan untuk membantunya, mereka bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Tirai pelindung hanya bisa diserang oleh 1 orang pada satu waktu dan jika penghalang mendeteksi 2 atau lebih orang yang mencoba menerobosnya, itu akan meningkatkan pertahanannya. Akhirnya, seperti mencoba menimba air menggunakan ember berlubang. Sekarang, 2 jam telah berlalu. Jika dia tidak bisa segera merusak perlindungan di ruangan itu, maka Xiao Mei akan pergi dengan tangan kosong. Berpikir tentang konsekuensi tidak bisa mendapatkan satu metode Qi, mata indah Xiao Mei tidak bisa membantu tetapi mulai berair. Dengan tatapan berkabut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Melihat sekeliling, alisnya yang indah terangkat saat dia melihat seseorang yang akrab. Tidak terlalu jauh adalah seorang pria muda berpakaian hitam memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mengusap wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiao Mei sudah menyerah tetapi penampilan Xiao Yan telah membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke Xiao Yan dengan harapan dia akan membantunya. Klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan penampilan barunya dan mengikuti pandangannya untuk menemukan Xiao Yan. Obrolan rendah mereka perlahan mereda saat tatapan mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan yang semula berisik itu segera menjadi sunyi.
Bahkan di bawah selusin tatapan, Xiao Yan masih berjalan maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa melirik ke arah Xiao Mei yang tidak bisa merumuskan kata-katanya, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya, tertegun pada perawatan yang dia terima. Setelah beberapa saat, wajah cantiknya dipenuhi dengan penghinaan terhadap diri sendiri, saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemarahan yang meningkat dalam dirinya menghilang dengan cepat saat dia mengingat sikap yang dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti pembalasan, aku benar-benar orang yang menjijikkan. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Xiao Mei dengan lembut berjongkok di tanah. Bahunya bergerak-gerak sedikit saat teriakan tertahan bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing terlantar saat dia duduk di tanah, klan muda di sekitarnya menghela nafas dengan sedih sambil menggelengkan kepala. Xiao Mei terisak ringan saat dia berjongkok di tanah. Tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di atmosfer dan perlahan mengangkat wajahnya yang menangis hanya untuk terkejut. Pemuda yang telah pergi telah berbalik dan berjalan perlahan menuju Xiao Mei dengan tangan di belakang kepalanya. Minggir. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh saat dia melirik Xiao Mei. Ah! Oh! Xiao Mei yang terkejut segera pulih dengan kegembiraan kembali ke wajah cantiknya dan seperti anak yang patuh dia memberi jalan untuknya. Di bawah tatapan penasaran namun bersyukur dari mereka yang hadir, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Dengan telapak tangan terulur, anak laki-laki itu menarik napas ringan. Semua orang tetap diam. Lalu tiba-tiba seperti guntur, dia bergerak. Memutar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, itu maju. Membuat suara, kakak, itu merobek udara di sekitarnya. Bang! Tendangan kejam mendarat di penghalang menyebabkan riak dengan cepat berdenyut melaluinya. Akhirnya, itu pecah di bawah tatapan kaget semua orang. Kakinya tetap di udara untuk sementara waktu sebelum Xiao Yan perlahan menurunkan kakinya ke tanah. Memutar lehernya sedikit, dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Sun Er yang jauh. Biaoge. Terima kasih. Maafkan aku. Xiao Mei dengan takut-takut berterima kasih pada Xiao Yan yang melewatinya. Ya. Xiao Yan melirik gadis yang telah kehilangan semua kesombongannya dan memberinya sedikit anggukan sebelum menghilang dari tatapan kagum klan lainnya. Bersambung ke episode 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.